Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat ya. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang perpindahan kalor atau panas. Kalian perhatikan ya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Tahukah kalian kalau jarak antara matahari dengan bumi sekitar 150 juta kilometer? Namun, dengan jarak yang begitu jauh, kita masih bisa merasakan hangatnya panas matahari. Dikarenakan panas matahari dapat merambat, sehingga kita yang berada di bumi dapat merasakan kehangatannya. Pernahkah kalian membantu ibumu memasak di rumah? Dan pernahkah kalian terpikir bagaimana makanan, lauk, ataupun air yang kita masak itu bisa matang? Coba kalian perhatikan air yang ada pada panci itu, nak. Air yang berada pada panci ini bisa mendidih dan matang dikarenakan adanya panas yang berasal dari kompor. Kompor menghasilkan api. Kemudian api tersebut membuat panci menjadi panas. Karena panci menjadi panas, air di dalam panci akan mulai mendidih. Nah, proses inilah yang disebut dengan perpindahan panas. Coba sekarang kalian perhatikan kedua panci yang ada pada gambar di sana, nak. Untuk panci A, ukuran pancinya lebih besar dibandingkan dengan panci B. Nah, menurutmu panci manakah yang airnya akan mendidih terlebih dahulu? Apakah panci A atau panci B? Kalau kita amati, panci A lebih besar daripada panci B, sehingga panci A lebih banyak airnya daripada panci B. Air pada panci B akan mendidih lebih dahulu. Lalu kenapa ya air pada panci B lebih cepat mendidih daripada air pada panci A? Dikarenakan air pada panci A lebih banyak, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendidih dibandingkan dengan air pada panci B. Energi panas dapat berpindah dari satu benda yang bersuhu tinggi ke benda lain yang suhunya lebih rendah. Nah, untuk perpindahan panas ini sendiri ada 3 cara. Yang pertama secara konduksi atau menggunakan zat perantara. Yang kedua secara konveksi atau aliran. Dan yang ketiga adalah radiasi atau langsung. Kita akan bahas satu persatu ya. Untuk perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat, contohnya logam, besi, aluminium, dan lain-lain. Cara yang kedua adalah konveksi. Arti dari konveksi adalah aliran, yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Lalu cara yang ketiga adalah radiasi atau langsung. Nah, yang dimaksud dengan radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara atau langsung. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di sana. Saat kita memasak air akan terjadi 3 peristiwa perpindahan panas. Peristiwa yang pertama adalah konduksi. Gagang pada panci ini lama-kelamaan akan terasa panas. Hal ini disebabkan adanya perpindahan panas melalui zat perantara panci, yaitu logam ya, sehingga ujung panci itu terasa panas. Peristiwa yang kedua adalah konveksi. Air pada panci tadinya kan belum panas ya. Kemudian pada bagian air yang paling dekat dengan suhu panas yang berasal dari api, ini akan menciptakan gelembung-gelembung panas. Lalu gelembung-gelembung panas tersebut akan terus naik ke atas dan berputar ke seluruh bagian air, sehingga seluruh air menjadi panas. Yang perlu diingat, kalau perpindahan panas secara konveksi yang biasanya terjadi pada zat cair dan gas, ini zatnya ikut menghantarkan panas, ikut larut ya. Berbeda dengan konduksi, kalau konduksi kan menggunakan zat perantara. Lalu peristiwa yang ketiga adalah radiasi. Nah, peristiwa radiasi ini dapat dibuktikan dengan cara saat kita memasak air tersebut, kita akan merasakan panas dari kompor. Nah, saat kita merasakan langsung tanpa zat perantara, itulah yang disebut dengan radiasi. Berikut ini adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Yang pertama adalah wajan yang terkena api. Yang kedua, es batu yang meleleh saat dipegang tangan atau ditaruh di air biasa. Lalu yang ketiga, knalpot motor panas saat dinyalakan.
Keempat, tutup atau gagang panci akan terasa panas saat memasak dan menyetrika baju. Itulah beberapa contoh peristiwa konduksi. Cara yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi itu artinya adalah aliran, yaitu perpindahan kalor disertai perpindahan zat perantaranya. Berikut ini adalah contoh peristiwa perpindahan kalor secara konveksi. Yang pertama adalah saat kita merebus air atau sop. Panas pada air akan merata ke semua bagian air, ya. Peristiwa yang kedua adalah keluarnya asap dari cerobong asap. Saat tungku dipanaskan, udara pada cerobong akan naik terdorong ke atas. Lalu peristiwa yang ketiga adalah pemanfaatan ventilasi udara di rumah. Udara yang panas di dalam rumah ini akan naik ke atas dan keluar melalui ventilasi udara. Kemudian udara yang sejuk dari luar akan masuk melalui ventilasi udara, menggantikan udara yang panas di dalam rumah tadi. Contoh lain peristiwa perpindahan kalor secara konveksi adalah saat balon udara bergerak. Balon udara itu dapat bergerak dikarenakan adanya energi panas yang naik ke atas. Kalian perhatikan arah panah yang ada di sana, nah, itu adalah arah dari udara panas, sehingga membuat balon udara itu dapat bergerak. Itu adalah pembuktian peristiwa konveksi, ya. Contoh lainnya perpindahan panas secara konveksi adalah saat merebus air, lalu saat memanaskan minyak, peristiwa angin darat, dan peristiwa angin laut. Pada peristiwa angin darat terjadi saat malam hari. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, peristiwa angin darat ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi melaut. Peristiwa angin laut terjadi saat siang hari. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Peristiwa angin laut ini juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali ke darat setelah melaut. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di sana, nak. Ada sekelompok anak yang sedang menghangatkan tubuhnya menggunakan api unggun. Tubuh kita akan terasa hangat saat dekat api unggun karena adanya perpindahan panas secara radiasi. Secara radiasi bisa juga disebut adalah proses perpindahan panas tanpa zat perantara atau langsung. Contohnya saat kita menghangatkan tubuh kita menggunakan api unggun, itu adalah salah satu contoh peristiwa radiasi. Nah, selain contoh menghangatkan tubuh dengan menggunakan api unggun, ini ada beberapa contoh peristiwa perpindahan kalor secara radiasi. Nah, ingat ya, kalau radiasi itu langsung tanpa zat perantara. Contohnya saat menjemur pakaian, menjemur ikan asin, menjemur garam. Itu pemanfaatan panas matahari secara langsung tanpa zat perantara. Contoh lainnya adalah panas api unggun memancar dan menghangatkan udara sekitar. Kemudian panas lampu memancar dan menghangatkan udara sekitar. Dan contoh lainnya adalah penetasan telur yang dibantu oleh panas lampu yang memancar. Ini biasa digunakan oleh peternak. Kesimpulannya, kalau perpindahan panas secara konduksi itu menggunakan zat perantara zat padat seperti logam, besi, aluminium. Sedangkan kalau secara konveksi ini kan secara aliran dan terjadi pada zat cair dan gas. Ini ikut larut zatnya untuk menghantarkan panas. Sedangkan kalau secara radiasi, karena ini artinya adalah pancaran, artinya langsung tanpa zat perantara. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.